Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kajian kita pada sore hari ini kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, minta tolong mungkin ibu-ibu supaya bisa melihat sana. Ada enggak yang sana? Ya. Baik para jamaah sekalian, pertemuan 2 kali kemarin kita telah mempelajari tentang petunjuk Allah, bagaimana orang itu yang sudah bekerja keras berdasarkan etos kerja juga profesionalisme ternyata juga mengalami kegagalan. Inilah faktor X, faktor agama yang jarang diperhitungkan oleh orang ketika membidik sebuah kesuksesan. Ternyata faktor agama justru dominan menentukan orang itu sukses maupun gagal. Ya, para jamaah sekalian. Jadi etos kerja dan profesionalisme itu baik untuk apa? Pedoman ikhtiar kita. Ya, ikhtiar, usaha. Itulah area batasan kita untuk melakukan usaha yang terbaik. Tapi tidak bisa kita melampaui batasan kita sebagai manusia untuk menentukan apakah yang kita lakukan dengan yang terbaik itu. Etos kerjanya tidak diragukan, profesionalisme juga begitu, ya. Tetapi lagi-lagi Allah lah yang menentukan itu semuanya, dan itu disebutkan dalam surat Saba ayat 36. Di situ Allah menjelaskan manusia hanya sedikit yang tahu bahwa Allah lah yang melapangkan rezeki maupun menyempitkan rezeki hambanya. Jadi manusia yang tahu hanya sedikit, qalil, mayoritas tidak tahu, dan kita jangan sampai tidak tahu para jamaah sekalian. Nah, kemudian dalam konteks itu semuanya kita supaya tidak mengalami kegagalan, paling tidak ada 2 faktor penyebab kegagalannya. Yang pertama disebutkan dalam surat Al-Qalam ya, ayat 17 sampai 43 itu, yaitu orang-orang yang melupakan kekuasaan Allah dan tidak memberikan haknya kepada orang miskin. Kemudian yang kedua adalah orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri, itu di surat Al-Kahfi. Nah, hari ini masih terkait dengan keinginan setiap orang untuk berusaha untuk mendapatkan mungkin istilah kejayaannya, kemakmurannya seperti masa-masa barangkali sebelum pandemi itu. Nah, di sini lagi-lagi para jamaah sekalian, manusia diposisikan hanya sampai pada batasan ikhtiar, bukan penentuan. Ya, Allah lah yang nanti akan melakukan perubahan atas dasar ikhtiar manusia. Monggo Bapak yang di luar masuk saja, nanti enggak mendengar, enggak melihat, masuk saja. Atau mungkin suatu saat ini perlu digelar karpetnya ya, biar enggak dingin ini, musim dingin ini. Ya. Ini para jamaah sekalian, suratnya cukup pendek sekali. Insya Allah anak-anak kita, cucu kita hafal semuanya. Seringkali surat Al-Asr ini bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita itu sudah hafal, tahu terjemahnya, tetapi tidak menangkap maknanya. Ya, oleh sebab itulah hari ini kita mempelajari kembali, mengingatkan kembali tentang maknanya. Semoga setelah ini kita bisa mengajak anak-anak cucu kita semuanya untuk bisa menangkap maknanya. Sudah hafal, sudah bisa dipakai untuk menjadi imam, anak-anak itu sudah tahu terjemahannya, tinggal menambahkan yaitu maknanya.
Nah, para jamaah sekalian, surat Al-Asr ini yang cukup pendek, yang kita sendiri semuanya insya Allah hafal itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini adalah merupakan sumpah Allah yang sangat menjanjikan, dan ini dikecualikan saja oleh Allah kepada orang-orang yang mampu untuk menghindarinya, yaitu terhindar dari kerugian. Ya, para jamaah sekalian, kerugian di sini macam-macam kerugian mungkin juga hidupnya di dunia, dan kerugian nanti hidupnya di akhirat. Para jamaah sekalian, lebih spesifik mungkin terkait dengan tema kemarin adalah kerugian dalam arti material, ya, apa yang diupayakan. Ini adalah sebuah pengecualian yang menjanjikan tanpa batas. Siapa saja, ya, yang bisa memenuhi syarat ini, dipastikan dengan sumpah Allah ini terhindar dari kerugian. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Para jamaah sekalian, ini adalah parameter yang selalu digandeng oleh Allah, ya. Makanya di sini tidak menggunakan kata au, tapi menggunakan kata wau, ya, wau. Di sini misalnya kata orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan yang menetapi kebenaran, dan yang menetapi kesabaran. Nah, kita bertanya para jamaah sekalian, ya, 4 hal ini menjadi jaminan, ya, Allah kepada semua orang tidak akan mengalami kerugian. Mari kita lihat para jamaah sekalian. Yang kedua, sebelum melangkah ke sana, Allah ingatkan perubahan tidak akan terjadi kecuali atas usaha ikhtiar manusia itu sendiri. Tapi ikhtiar, usaha dengan ketentuan Allah itu bisa beda. Ya, kita untuk mendapatkan karunia Allah dikatakan apa? Fantasiru fil ard. Ayo kalian lakukan mobilitas, ya, mencari. Wabtahu min fadillah, carilah. Kalau nggak di kampungnya, ya kampung yang lain. Di daerahnya nggak ada, daerah yang lain. Di pulaunya nggak ada, ya pulau yang lain. Di negerinya nggak ada, ya keluar negeri jadi TKI atau apa dan lain sebagainya. Yang jelas melakukan mobilitas, loh para jamaah sekalian. Kemudian ada peringatan Allah ini yang sangat penting. Apa itu? Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingat Allah, berzikir. Pentingnya selalu mengingat Allah itu apa? Saya belum sampaikan tema ini di sini. Ya, mestinya sudah sampai, tapi karena pandemi kemarin, ya, jadi kita terlambat untuk mengkaji tema-tema ini. Ya, pentingnya mengingat Allah itu apa dan seterusnya. Nah, di sini dengan mengingat Allah, maka ingat petunjuknya. Ya, salah satu yang sudah kita pelajari kemarin, supaya kalau dalam usaha tidak gagal, maka jangan lakukan 2 hal ini. Apa? Yang pertama, jangan pernah melupakan Allah dan haknya orang miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sombong dan membanggakan diri. Sudah, insya Allah kita akan terhindar dari kegagalan setiap usaha kita. Nah, di sini wilayah ikhtiar itu menjadi kewajiban. Jadi ikhtiar usaha itu sifatnya wajib para jamaah sekalian. Tentang target yang diharapkan belum tentu Allah itu memberikan. Ya, belum tentu. Banyak orang itu punya cita-cita, harapan, keinginan untuk jadi sarjana. Ya, sarjana sesuai dengan gelarnya, ingin bekerja profesional. Tapi oleh Allah ternyata enggak diberikan itu. Ya, ingin jadi guru. Ya, sudah S1, S2, S3, terus saja kuliah, belajar sampai S3.
ahli bidang pendidikan, ternyata tidak menjadi pendidik, tidak menjadi guru, ternyata akhirnya jadi pengusaha. Loh, itu fakta di lapangan sangat banyak para jamaah sekalian, ya. Bahkan juga seorang dokter yang mestinya dia jadi dokter gitu ya, karena kedokteran kuliahnya, ternyata nggak jadi dokter itu dia, ya. Dia membuka usaha di ruko, buka sana buka sini, kan jadi pengusaha ini. Wong ini dokter loh, ya, dan lain sebagainya. Ini orang mondok, ya, paling tidak itu menjadi apa? Ustadz, mubalik, kiai, menyampaikan ilmu agama. Karena di Quran itu ada perintah untuk apa? Liyatafaqahu fiddin waliyundhiru qaumahum idza raja'u. Jangan semuanya pergi perang. Ada sebagian golongan yang apa? Mendalami ilmu agama. Kalau pulang nanti ke kaumnya menasehati, ya, supaya mereka berada dalam jalan kebenaran. Loh, pulang dari pondok ndak jadi mubalik, ndak jadi ustadz, ndak jadi kiai juga. Terus jadi apa? Loh, ternyata dia juga jadi pengusaha. Loh, wira swasta, ya, berkebun, peternak, dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya ada kaitannya antara ikhtiar dengan terkabulnya sebuah apa? Harapan, keinginan. Oleh sebab itu Allah memberikan di sini peluang untuk ikhtiar. Silahkan ikhtiar sekuat tenaga, profesional, ya, etos kerjanya. Mari kita lihat perubahan apa para jamaah sekalian yang dilakukan oleh Allah. Ini pelakunya adalah Allah. Pertama para jamaah sekalian, langkah-langkah menuju perubahan itu adalah menjadikan iman sebagai dasar kehidupan. Nah, kalau ada orang mengerjakan amal soleh, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Loh, para jamaah sekalian, belum tentu orang itu dengan kekayaan yang luar biasa terus hidupnya itu seperti apa? Baiti jannati. Oh, belum tentu. Belum tentu. Banyak orang itu sudah menikah sama-sama kaya, sama-sama tenar, apalagi bintang film, fannya banyak gitu ya, sudah kaya, dielulukan orang, sama-sama cakepnya, ganteng, handsome, cantik, menikah, bubar 1 bulan. Kalau kita ini orang biasa begini nih, kira-kira apa ya kesalahannya ya? Coba, sudah cakep, ganteng, cantik, ketemu, sama-sama bintang filmnya, laris manis, kaya raya, sudah menikah, rame, miliaran, ya, waktu menikah buyar 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Ada apa ini para jamaah sekalian? Itu kan kayak kita ini mimpi tuh, ya, nikah miliaran, ya, setelah itu bulan madunya ke luar negeri miliaran, ya, setelah itu pulang langsung beli rumah miliaran, menempati. Itu kita membayangkan, Masya Allah, duitnya berapa ya, berapa miliar ini ya, hanya untuk apa? Membangun sebuah keluarga. Enggak lama cerai. Masya Allah para jamaah sekalian, ada apa ini? Ya, kita mestinya juga bisa merenungkan di sini, kehidupan baik itu oleh Allah diberikan kepada orang-orang yang beriman. Para jamaah sekalian, makanya tadi saya baca ayatnya, diantaranya apa? Kami wariskan kekuasaan di muka bumi ini kepada orang-orang yang beriman, ya. Jadi warisan dunia ini diberikan kepada orang-orang beriman. Sayangnya orang-orang yang beriman itu semakin sedikit orangnya, ya, semakin sedikit, sehingga apa? Kalau orang mukmin itu ya sudu ba'dum ba'd, saling membantu, saling membela, saling menguatkan, itu jumlahnya sedikit. Tapi yang beragama Islam, mengaku Islam sangat banyak. Maka oleh Rasulullah dikatakan nanti di hari akhir sebelum kiamat itu jumlah umat Islam ini Masya Allah banyak sekali, tapi kualitasnya bagaikan buih di lautan. Masya Allah, kalau bagaikan buih di lautan itu nggak punya way of life, nggak punya pegangan, nggak punya pedoman hidup,
air kemana saja, katut kemana-mana para jamaah sekalian, ya. Maka disebutkan apa, yang namanya masjid itu ramai sekali, tapi mereka kosong dari keimanan. Masya Allah para jamaah sekalian, datang ke masjid rame-rame, yang dicari makan. Maka Jumatan itu ada safari Jumatan, generasi muda itu nyari membandingkan menu yang paling enak itu masjid mana. Masya Allah, ya, saya dikelui oleh takmir itu, katanya apa, kalau lagi prasmanan yang datang penuh, ya, kalau enggak prasmanan yang datang sedikit, karena pertama datang itu sudah kelihatan itu yang bawa nasi bungkus begitu ya. Nah tapi kalau di meja tata panjang begitu, Masya Allah, antri, ya. Jadi mereka membandingkan menu antara masjid satu dengan masjid yang lain, ya. Jadi pergi ke masjid seperti itu para jamaah sekalian, kosong. Di dalam masjid yang masih aneh sekarang ini, sampai sekarang ini, bahkan mungkin ini menjadi tren, di tengah-tengah khutbah Jumat orang bermain HP. Kira-kira bapak-bapak ini sempat melihat nggak, tengok-tengok kanan kiri ya, atau konsentrasi betul ya, yang betul yang itu ya. Ya, jadi mengingatkan diem itu saja sudah bisa ya menggugurkan sholat Jumat seseorang, ya. Tapi ini main HP, mungkin pikirannya daripada dengarkan khotib sudah ngantuk, nggak enak lagi, lebih baik main game. Di tengah-tengah khutbah Jumat main game, ya. Ada lagi yang kedua apa, nggak akan ke masjid sholat Jumat sebelum iqomah. Jadi khutbahnya nggak dianggap bagian dari sholat Jumat. Masya Allah, itu tren sekarang ini para jamaah sekalian, tren. Orang ke masjid itu hanya nunggu apa, iqomah, jadi nggak nunggu khutbah. Jadi ya, moga-moga ini isyarat penting yang kita pahami bahwa Islam itu semakin terasing di akhir zaman, ya. Saya juga belum berikan tema itu ya. Ini pertama, jika orang itu beriman kemudian beramal soleh, maka oleh Allah dilakukan perubahan. Pelakunya Allah ini, manusia hanya cukup dia sebagai orang beriman, silahkan fastabiqul khairat, berbuat kebaikan saja, apa saja yang diperintahkan Allah Rasulnya lakukan. Biar Allah sendiri yang mengatur hidup kita ini dalam kebaikan. Ya, para jemaah sekalian, baiknya kita ini kadang belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Kita ini mengatakan hidup kita ini bahagia, baik kalau apa, kaya. Kalau kita ini rumahnya makrong-makrong dan sebagainya. Mungkin Allah bukan itu. Orang ini digiring mungkin untuk apa, hidup di pondok pesantren atau menjadi pengelola anak yatim piatu. Loh, ini beda ini para jamaah sekalian, beda. Keinginan kita yang seperti itu bisa saja bias, tidak sesuai dengan keinginan Allah, tapi tetap targetnya kehidupan yang lebih baik. Itu para jamaah sekalian, ya. Kemudian yang kedua, jika orang ingin masuk surga, maka amalnya harus berdasarkan iman. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun, tidak didolimi sedikit pun para jamaah sekalian. Jadi amalan baik apapun itu, kalau dasarnya iman, pasti ada wujudnya, yaitu realisasi janji Allah. Nanti di akhir kita akan lihat di masyarakat itu banyak loh orang yang berbuat kebaikan itu, betul enggak? Tapi bukan orang beriman, ya gak sholat muslim, ya gak sholat, gak ngaji, gak puasa, ya apalagi amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tutur katanya bagus, ya, muamalahnya bagus. Bahkan kalau ada kerja bakti atau apa, santunan apa, oh terdepan dia, ya. Kira-kira amal kebaikan yang seperti itu jadi apa di sisi Allah? Nanti kita akan sampai insya Allah, ya. Saya lanjutkan berikutnya. Jika orang ingin diperlakukan adil, maka amalnya harus berdasarkan iman. Surat Toha 112. Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang soleh dan ia dalam keadaan beriman,
maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya dan tidak pula akan pengurangan haknya. Pahala itu bisa berkurang nggak para jamaah sekalian? Ya. Wa in tuti'u wa la yalidkum min a'malikum syai'a. Kalau kalian itu mentaati Allah, Allah dan Rasulnya ya, tidak akan dikurangi sedikit pun pahala yang mestinya kalian dapatkan. Ya, tetapi orang itu kadang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu pasang surut, betul enggak? Maka Allah janjikan, wa in tuti'u wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Kalau kalian itu mentaati Allah Rasulnya sepenuh hati, totalitas, tidak terjadi pengurangan pahala. Itu artinya maknanya sebaliknya. Kalau ketaatan kepada Allah dan Rasulnya juga turun seiring dengan pasang surutnya keimanan kita, ya, maka nilainya juga berkurang. Sholat fardu ya sendirian nilainya berapa derajat? 1. Kalau jamaah 27 ya, itu belum tentu jamaah kita yang seperti sekarang kita lakukan itu mendapatkan 27 derajat. Tergantung ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya seperti apa, yang tahu adalah Allah. Ya para jamaah sekalian, disuruh mentaati Allah dan Rasulnya, ayo aqimus sholat, dirikan sholat. Kalau sholat gimana? Rasul mengingatkan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah dia, jamaahlah dia. Tapi imamnya kurang taatnya kepada Rasulullah. Apa diantaranya? Kalau dia ini melakukan gerakan sholat, tumak ninahnya sangat pendek, hampir-hampir tipisnya kayak tidak ada. Loh, padahal Rasulullah itu antara satu gerakan dengan gerakan yang lain pasti ada tumak ninahnya. Sementara paham generasi muda sekarang lebih cepat, lebih baik. Ya ini yang terjadi, lebih cepat, lebih baik. Coba kalau generasi itu memahami, ya ketika mulai dari takbir sampai nanti salam, semua bacaan termasuk gerakan dihayati, dia nggak akan ini para jamaah sekalian cepat-cepat. Kenapa? Ini sedang menghadap Allah. Ikatan yang ditanyakan malaikat itu diantaranya dalam hadis disebutkan apa? Apa yang mengikat kamu dengan Tuhan? Kita ini punya ikatan yang nggak bisa menghindar. Apa itu? Sholat. Nah, ketika orang sholat itu dibutuhkan apa? Pemahaman, wawasan pemahaman yang mendalam, sehingga sholat tidak terasa sebagai kewajiban tapi kebutuhan. Ya, kalau seperti begitu sholat itu jadi nikmat. Sholat malam karena butuh ya enak. Ya, sholat duha karena butuh ya enak. Sholat qobliyah ba'diyah rawatib itu ya enak. Kenapa? Tahu kan dia sholat rawatib itu ya kedudukannya adalah sebagai apa? Sebagai pelengkap, ya sebagai tembelan untuk kekurangan di sholat fardu kita. Makanya semangat, khawatir sholat fardunya ini ada cacatnya, maka ditutuplah dengan berburu sholat rawatib. Loh, para jamaah sekalian, ini ya. Jadi kalau orang ini beriman kemudian melakukan amal soleh, maka orang ini akan masuk surga tanpa didolimi sedikit pun. Berikutnya, jika orang ingin diperlakukan adil, maka amalnya harus berdasarkan iman. Barang siapa mengerjakan amal-amal yang soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya dan tidak pula akan pengurangan haknya. Insya Allah adil betul nih para jamaah sekalian. Berikutnya, jika orang ingin balasan yang lebih baik di akhirat, maka amalnya harus berdasarkan iman. Barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah orang mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Al-Isra 19.
Ya, saya bacakan terjemahnya saja ya. Nanti ini kan di copy ya, atau dibagikan, di share begitu ya. Nanti saya kirim aja ke ketakmiran. Tapi ini pertemuan insya Allah 2 kali, sehingga kita bisa kaji ulang. Ya, saya lanjutkan. Jika orang ingin amalnya diakui, tidak diingkari, maka amalnya harus berdasarkan iman. Maka barang siapa yang mengerjakan amal soleh sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalnya itu, dan sesungguhnya kami menuliskan amalannya untuknya. Masya Allah. Catatan inilah yang mengerikan sebenarnya para jamaah sekalian di yaumil hisab itu. Orang-orang beriman ketika mendapatkan rapotan, ya, catatan amalnya dari depannya, terima tangan kanannya, mereka gembira sekali, ya, saking senengnya dia balik ingin menemui keluarganya, karena dipastikan hisab ini yang baik pasti akan membawa ke surga. Sementara orang-orang yang kafir dan banyak dosa itu diberikan dari belakangnya, dia kaget menerima tangan kirinya itu, dan dia mengatakan, apa ini, kitab apa ini, kok tidak meninggalkan sekecil apapun perbuatanku di dunia, celaka aku. Ya. Masya Allah para jamaah sekalian, mangkana fi hadhi a'ma wa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dikatakan di Quran, siapa yang buta hatinya, tidak mengerti tentang rapotan ini, nanti di akhirat, maka di akhirat pun dia semakin buta, semakin tidak mengerti dan tersesat. Maka dari itu kita harus mengerti, dan hisab inilah yang paling termasuk ditakuti orang-orang yang gak siap dengan apa? Timbangan yang berat. Maka dari itu kita itu selalu berpikir mestinya apa? Memperbanyak timbangan, ya. Orang-orang yang khafat mawazinuhu, Masya Allah, yang timbangannya ringan, amal kebaikannya ringan, yang anjlok amal keburukan. Masya Allah itu para jamaah sekalian, ya. Nah, ini saya merah para jamaah sekalian, fakta di masyarakat orang berbuat kebaikan itu sangat banyak sekali, tapi dilakukan bukan oleh orang yang beriman. Kira-kira ini di sisi Allah seperti apa? Ini para jamaah sekalian, yang pertama, amal kebaikannya itu dijadikan oleh Allah bagaikan fata morgana. Kalau dilihat dari jauh itu terlihat, tapi kalau didatangi tidak ada. Disebutkan itu di dalam surat An-Nur ayat 39. Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, orang-orang yang haus, tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya suatu apapun, kosong. Kisah ini diabadikan dalam ritual Islam haji, yaitu apa? Sa'i. Ya, sa'i. Istri Nabi Ibrahim ini, ya, ketika membutuhkan air, maka dia lihat di sofa, oh di sofa sana itu ternyata airnya seperti mengalir begitu. Datang ke sana, tidak ada apa-apa. Sampai di sana ngelihat marwah, oh ternyata di marwah. Ya, bolak-balik sampai 7 kali sudah nggak kuat. Itu ikhtiar, ya, ikhtiar orang. Ini wanita solihah, suaminya soleh, bahkan dapat sebutan Khalilullah, orang yang sangat disayang oleh Allah. Istrinya itu membutuhkan air, kok oleh Allah tidak langsung diberikan loh para jamaah sekalian. Ini istri Nabi Ibrahim, orang soleh, istrinya tentu solihah, butuh air itu loh. Kenapa Allah tidak segera memberikan? Loh, ini mengajari manusia semuanya, jangan ingin mendapatkan rezeki Allah itu tanpa usaha. Orang harus ikhtiar dulu, usaha dulu,
bahkan ikhtiar ini untuk mendapatkan air antara Safa Marwah itu dilakukan berapa kali? 7 kali. Berarti kalau 1 minggu itu 7 kali, ikhtiar kita kalau dihitung harian cukup. Hari ini bagi orang-orang yang kemarin kena resign, bahkan mungkin PHK, jualan apa ya hari ini, dibuatlah makanan A, sudah kelilingkan, nggak laku juga. Wah kalau gitu besok ganti apa? B, lusa ganti C, sampai 7 kali sudah selesai, mentok orang sudah, ya sudah seminggu, bahasanya itu seminggu, sudah seminggu kita nggak dapat apa-apa. Nah dikala itulah ya, dalam hitungan seperti sa'i ini Allah ternyata membukakan air dengan didekatkan. Itulah yang namanya sumber air Zam-Zam yang sampai sekarang ini meskipun dikuras terus-terusan oleh orang yang haji dan umroh di seluruh dunia nggak pernah kering, nggak pernah sat. Betul? Iya, itulah kalau Allah itu memberikan apa? Rezeki, Masya Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dengan tanpa diduga-duga. Di Safa nggak ada, Marwah nggak ada, plek sudah capek di sini. Ternyata di kakinya situ. Ya, air Zam-Zam tidak jauh. Ya, tapi Allah memang ingin menguji dulu. Ya, dan ini akhirnya menjadi apa? Panduan dalam Islam, namanya etos kerja. Jadi etos kerja itu salah satunya rujukannya adalah kasus istrinya Nabi Ibrahim ini ketika mencari air, tidak hanya sekali ke Safa selesai nggak ada, ya wis, ternyata balik ke Marwah, dari Marwah balik lagi Safa Marwah sampai 7 kali. Inilah yang menjadi inspirasi, modal, motivasi untuk apa? Membangun etos kerja. Ya, makanya kita ini kalau dibanding dengan ibu-ibu ya, dengan istrinya Nabi Ibrahim itu keimanannya kualitasnya lebih baik yang mana? Lah kalau kita ya nggak lebih baik daripada istrinya siapa? Nabi Ibrahim. Ya mestinya ikhtiarnya lebih kuat lagi dibanding istrinya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah solihah, suaminya soleh, butuh air aja masih kayak begitu beratnya, susahnya. Lah apalagi kita kesolehannya, Masya Allah para jamaah sekalian. Wong kita ini haji umroh, kalau lagi sa'i itu halus kayak gini ini, ya Masya Allah, bahkan kadang-kadang kepleset. Ya, kalau baru dicuci itu ya, dibersihkan itu, ya kita nggak hati-hati, kepleset itu. Ya, oleh sebab itu ini harus menjadi sumber inspirasi untuk membangun apa? Etos kerja para jamaah sekalian. Ini. Jadi amal usaha yang dikatakan baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu oleh Allah dijadikan fata morgana dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal yang dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya, sari'ul hisab. Para jamaah sekalian pernah nggak membayangkan nanti proses hisab itu lama enggak kira-kira? Manusia itu dihisab itu kan satu persatu, kira-kira butuh waktu yang lama enggak? Loh, para jamaah sekalian, ya kalau hisab itu nanti kan di akhirat, bukan di dunia. Dunia sudah kukut, sudah bersih, sudah tidak ada. Bahkan Allah di ayat yang lain menyebutkan akan didatangkan bumi yang lain. Loh, 1 hari di akhirat itu berapa tahun di dunia? 1000. 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun lamanya, dan gak ada satupun manusia yang umurnya sampai 1000. Nabi Nuh itu kurang 50, ya 950, tidak sampai 1000. Nah, nanti proses hisab itu akan cepat. Itu pertama dari sisi waktu. Yang kedua, orang-orang
yang tidak beriman, yang mengingkari ayat Allah, mendustai ayat Allah, mendustai Rasul dan lain sebagainya, itu semuanya nanti tanpa hisab para jamaah sekalian. Ya, semuanya tanpa hisab, semuanya langsung dimasukkan ke dalam neraka. Terus yang dihisab siapa? Yang dihisab itu adalah orang-orang beriman yang berdosa. Kalau nggak beriman nggak perlu dihisab, karena kebaikannya sudah dihancurkan oleh Allah di sini dia. Habis di dunianya saja ini sudah habis dia. Ya. Nah, orang-orang beriman yang melakukan dosa-dosa itu entah oleh Allah akan diampuni atau tidak, ini yang jadi masalah, maka perlu dihisab. Makanya kita itu minta dimudahkan hisabnya. Yang kedua, diampuni dosa-dosa kita, ya, untuk mendapatkan berbagai macam syafaat. Itu sangat diharapkan itu, ya, ketika hisab itu, ya. Ini para jamaah sekalian. Kemudian selain fata morgana apa? Yang kedua, dihancur leburkan bagaikan debu yang berterbangan. Masya Allah. Ya, tadi kelihatannya ada tapi tidak ada kebaikan orang-orang kafir itu. Yang kedua, pada hari mereka melihat malaikat di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Orang yang berdosa ini bisa saja orang-orang beriman loh ini. Betul enggak? Ya, tidak ada kabar gembira bagi orang yang berdosa. Dan mereka berkata, hijram mahjuro. Hijram mahjuro itu ungkapan orang Arab untuk mengharapkan ada jalan keluar. Kalau masuk neraka, bagaimana caranya bisa keluar dari neraka? Kalau sudah sampai akhirat akan masuk neraka, bagaimana ada jalan keluar bisa kembali ke dunia lagi, gitu ya. Ya, ingin balik lagi ke dunia, hanya untuk apa? Memperbaiki diri dan lain sebagainya. Maka mereka mengatakan dengan istilah hijran mahjuro. Ya Allah, ini sudah, apakah ada ya jalan keluar untuk menghindari neraka itu, untuk menghindari hisab, untuk menghindari azab dan lain sebagainya. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan itu, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ludes para jamaah sekalian. Ya, ini amal kebaikan loh para jamaah sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi ini bagian debu, ya, bagaikan debu. Sekarang ini bagaikan abu. Abu yang diterbangkan angin dan hilang. Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Angin kencang, ada debu, ya, diterpa angin yang kencang itu, kira-kira apa yang terjadi? Hilang semuanya para jamaah sekalian, ludes, ya, tak tersisa sedikit pun itu. Maka mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Para jamaah sekalian, betapa kita ini sering melihat orang-orang berbuat kebaikan, ya, orangnya Islam, tetapi semua dilakukan tidak dasarnya apa? Iman. Itu sebenarnya kita melihatnya kasihan, ya, kasihan mereka ini. Tapi ada orang, mohon maaf ini, yang menilai begini, tetangga kita itu iyalah orang nggak sholat, nggak puasa Ramadan, tapi luar biasa loh berbuat baiknya itu. Ada santunan yatim, dia yang terbanyak menyantuni. Ada pembangunan masjid, dia yang nyumbang terbesar. Ya, ada perbaikan jalan, jembatan, dia yang terbesar. Loh, keperluan sosial masyarakat, kemanusiaan untuk melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan dan pengamanan juga keamanan. Ya, mungkin sewa yang namanya apa? Pengamanan. Mungkin ada satpam, ada sebagainya. Dia yang bayarinya. Ada yang sakit, yang membawa itu ke rumah sakit, dia, ya, merelakan mobil saya ada, silakan, supir saya yang bawa dan sebagainya. Yang seperti ini kan banyak sekali para jamaah sekalian. Ya. Dan ini semuanya kalau kita melihat dengan kacamata Islam sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan. Mereka sangat baik hablum minan nasnya,
tapi hablum minallahnya hancur, mereka mendurhakai Allah. Disuruh sholat akimi sholat gak mau, ya, inna wa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba dan lain sebagainya, kadang mau kadang tidak dan lain sebagainya. Tuh, para jamaah sekalian, tidak puasa, tidak sholat, ya, tidak nutup aurat dan lain sebagainya. Kedurhakaan inilah para jamaah sekalian, ya, yang membuat semua amalnya menjadi sia-sia, ya. Jadi sayang, makanya saya merah ini supaya menjadi panduan kita. Kalau beramal soleh, kita harus saling mengingatkan, watawasau bil haq, itu saling mengingatkan untuk berpijak pada kebenaran. Kalau beramal soleh harus didasarkan pada apa? Keimanan. Loh, ini para jamaah sekalian, ya. Sampai di sini kita insya Allah pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Ini melakukan amal soleh berdasarkan iman, ini yang B, ya, dan seterusnya. Ini fungsinya apa dan seterusnya. Ini kita masih bicara di penggalan yang pertama, insya Allah ini karena langkah-langkah menuju perubahan yang dilakukan masih keimanan. Belum lagi berikutnya amal soleh. Yang kedua adalah berpegang teguh pada kebenaran. Yang keempat adalah sabar. Insya Allah semuanya akan memberikan wawasan kepada kita. Tinggal kita istiqomah dengan keyakinan penuh, karena Allah itu sudah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi. Kalau hambaku yakin kepadaku, aku juga yakin. Kalau hambaku setengah-setengah kepadaku, aku setengah-setengah. Kalau dia suudzon kepada Allah, aku juga suudzon sama dia. Maka yang penting apa yang kita bangun? Keyakinan, ya, keyakinan total, keimanan total kepada Allah ini, insya Allah semuanya akan menjadi berarti apa yang kita lakukan. Demikian para jamaah sekalian, insya Allah kita akan tambahkan pertemuan yang datang, termasuk juga pengalaman Bapak Ibu yang punya pengalaman bisa disaringkan dalam pertemuan yang akan datang. Insya Allah semoga kita masih panjang umur. Hari ini tetangga saya juga meninggal misalnya. Ya, semoga kita masih panjang umur, tetap dalam kesolehan, mendapatkan karunia rahmat Allah untuk bisa hadir di rumah Allah ini, menambah wawasan tentang petunjuk Allah, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin, Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.